Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di hari Selasa ini. Mungkin sebagian besar dari kita mengingat bahkan menghafal lirik lagu yang akan saya nyanyikan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin sebagian dari kita ketika mengingat lirik dari lagu ini, kita akan mengenang ya betapa Tuhan itu sudah terlebih dahulu melayani kita. Nah, jemaat terkasih, suatu waktu saya memiliki kesempatan untuk menelpon abang saya yang ada di Medan. Ngobrol-ngobrol, akhirnya tiba ke satu pembicaraan di mana abang saya mencurahkan isi hatinya mengingat kejadian yang baru saja dia alami. Dia bercerita bahwasanya dia satu waktu pergi ke rumah salah seorang penasehat dari persekutuan komunitas yang ada di sekitar rumah. Nah, jadi ada seorang anggota dari persekutuan ini yang menderita sakit kanker dan dia berprofesi sebagai seorang tukang becak. Jadi pengurus bersepakat untuk mengumpulkan uang dari persekutuan ini untuk diberikan sebagai bantuan kepada si penderita kanker ini. Nah, untuk itu abang saya menanyakan kepada penasehat ini apakah mereka boleh mengambil dana dari kas persekutuan untuk diberikan kepada si penderita kanker. Lalu abang saya datang dan mengatakan maksud dan tujuannya. Lalu si penasehat ini, sebut saja namanya Bapak A, dia menyetujui untuk mengambil dana dari persekutuan untuk diberikan bantuan kepada si penderita kanker tadi. Bahkan si Bapak ini mengajak supaya setiap anggota itu boleh memberikan bantuan secara pribadi untuk diberikan kepada si penderita kanker ini. Dan selesai pembicaraan itu, lalu mulailah si Bapak A ini bercerita tentang bagaimana pengalamannya mengikuti wisata ke Yerusalem. Di situ dengan terseduh-seduh dia berbicara, mengenang bagaimana perjalanan Yesus naik ke salib. Bagaimana Yesus yang sudah mati untuk orang-orang berdosa. Bahkan Bapak ini bercerita katanya sambil mengeluarkan air mata. Nah, akhirnya selesai pembicaraan, abang saya pulang dan tibalah di satu waktu, satu hari di mana abang saya harus memberikan bantuan dari kepengurusan persekutuan itu dan juga bantuan dari anggota-anggota pribadi yang sudah memberikan bantuan mereka untuk sama-sama diserahkan kepada si penderita kanker ini. Lalu kemudian secara pribadi abang saya, karena keingintahuannya dia bertanya, apakah si Bapak A juga ada memberikan bantuan kepada Anda? Nah, lalu si penderita ini menjawab tidak ada. Nah, di situ abang saya mulai kesal dan dia mengatakan, apa gunanya dia orang kaya? Mengatakan bagaimana pengorbanan Yesus sudah mati untuk dirinya di kayu salib. Tetapi ketika dia diperhadapkan kepada satu kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, malah dia sendiri tidak memberikan. Abang saya begitu kesal karena apa? Karena ada beberapa anggota yang hidupnya pas-pasan, itu pun memberikan bantuan kepada si penderita kanker ini. Lalu abang saya mengatakan, orang Tin banyak menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, tapi ketika kesempatan itu datang, mereka tidak mengambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bukankah pada saat ini juga kita diperhadapkan kepada satu kesempatan di mana Tuhan memaksa setiap keluarga untuk tinggal di rumah? Bukankah ini adalah kesempatan kita untuk berelasi intim dengan keluarga? Bukankah ini adalah kesempatan kita untuk memiliki relasi yang intim juga dengan Tuhan? Kesempatan yang Tuhan berikan juga untuk kita bisa melakukan mesbah keluarga. Bahkan kalau kita melihat situasi sekarang ini, karena wabah COVID ini, memaksa orang-orang untuk di PHK, bahkan menerima potongan gaji, bahkan mereka juga harus mengurangi jatah makan mereka. Banyak orang di sekitar gereja ini yang mengalami kekurangan makan. Hidup mereka pas-pasan, bahkan hidup mereka kekurangan. Apa yang bisa kita perbuat untuk menolong mereka? Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat.
Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Berkata demikian, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, bukankah kita bisa belajar dari jemaat mula-mula yang ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan bantuan, ketika mereka mengalami kesusahan, mereka rela menjual harta kekayaan mereka dan membagi-bagikannya. Mereka percayakan itu di kaki para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Bukankah Yesus ketika dia melihat orang banyak yang sedang lapar, firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apakah saat ini kita memiliki gerakan di dalam hati kita, memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang berkekurangan? Yang mungkin mereka karena di PHK, karena dipotong gajinya, mereka harus mengurangi jatah makan mereka. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa gereja kita lakukan untuk mereka yang membutuhkan ini? Mari kita belajar dari jemaat mula-mula dengan semangat penginjilan mereka, dengan semangat kasih yang mereka miliki. Mari kita memiliki gerakan belas kasihan seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang-orang yang lapar di sekelilingnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi ini Tuhan boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh memiliki hati yang serupa dengan Yesus. Ketika Yesus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus bertindak untuk mereka. Dan ketika pun Tuhan saat ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan tinggal di kota Ambon ini, melihat orang banyak yang mungkin mereka di PHK, dipotong gajinya, bahkan mengurangi jatah makan mereka sehari-hari. Tuhan, biarlah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Kami mau sehati sepikir mengerjakan misi Allah di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Kami mau Tuhan membagi-bagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembagian sumbangan kepada para tukang becak di hari Jumat yang lalu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hati yang mau mempercayakan kelebihan mereka Tuhan untuk kami sumbangkan kepada para tukang becak itu. Biarlah itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi ucapan syukur kepada mereka yang menerima, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga yang membalaskan setiap mereka yang sudah memberikan sumbangan dengan berkat-berkat Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu, berikan mereka hati yang terus mau melayani Tuhan, kerinduan untuk memberitakan kasih Kristus itu kepada setiap orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang mengetahui setiap pergumulan jemaat saat ini Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang sedang berada di luar Ambon Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kondisi mereka sebenarnya, apalagi yang di zona merah Tuhan. Tapi kami percayakan perlindungan Tuhan akan mereka, pemeliharaan Tuhan atas mereka. Tuhan yang tolong mereka ketika mereka mengalami kesusahan, ketika mereka menghadapi kesulitan. Tuhan berikan mereka komunitas orang-orang yang memperhatikan mereka. Tuhan juga yang terus memberikan kegerakan di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini untuk kami boleh Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Bukan satu kebetulan Tuhan kalau gereja ini Tuhan tempatkan di tengah-tengah kota, di mana di kota ini juga ada orang-orang yang tidak mampu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau berbelas kasih seperti Yesus yang sudah berbelas kasih dan bertindak.
Terima kasih ya Bapa, kami juga mau serahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Biarlah ya Tuhan senantiasa berkat Tuhan terus mengikuti kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan terus memiliki hati yang penuh dengan luapan syukur karena kami sudah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat setiap kesempatan yang ada untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.